Halo rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan ya pertemuan ke-9 pengantar akuntansi 2 kita. Masih terkait dengan corporation, tapi kita bicarakannya mengenai dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu adalah hak yang dibagi kepada pemegang saham atas laba yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, nanti akan ada beberapa tipe dividen, seperti dividen kas, kemudian dividen properti, kemudian dividen saham, dan ada juga notes. Nah, nanti biasanya dividen akan dibagi digeneralisir dengan menggunakan moneter. Nah, yang pertama dulu mengenai cash dividend atau dividen yang dibagi dalam bentuk kas. Nah, kalau perusahaan mau membagi dividen dalam bentuk kas, maka dia harus mempertimbangkan yang pertama adalah jumlah laba ditahannya, kemudian kecukupan kas untuk membayar, dan yang ketiga adalah terkait dengan pengumuman. Nah, berarti kita akan mengenal ada beberapa tanggal penting terkait dengan pembagian dividen. Yang pertama adalah pengumuman, tanggal pengumuman. Pada saat tanggal pengumuman, perusahaan akan mencatat sebagai utang dividen. Nah, kemudian selanjutnya record date itu adalah tanggal registrasi. Di tanggal registrasi ini perusahaan tidak perlu mencatat jurnalnya dan baru pada saat pembayaran nanti akan dicatat jurnalnya dengan mencatat pembayaran utang yang sebelumnya dicatat pada saat pengumuman. Contohnya soalnya seperti ini. Misalnya media general itu mengumumkan pembagian laba, pembagian dividen atas laba yang diperoleh. Dividennya itu sebesar 100.000. Nah, per lembarnya 100.000 lembar. Nah, per lembarnya itu akan diberikan dividen sebanyak 50 sen. Nah, kemudian eh, tanggal pembayaran itu adalah di tanggal 20 Januari dan pencatatannya di tanggal 22 Desember. Maka ketika perusahaan mengumumkan pembayaran dividen, dia akan mencatat sebagai utang. Dividennya 50.000 itu ketemu dari jumlah total lembar sahamnya adalah 100.000 dan per lembarnya mendapatkan 50 sen. Berarti cash yang akan dibagikan dalam bentuk dividen adalah sebesar 50.000. Nah, pada saat tanggal pencatatan tidak ada jurnal dan pada saat pembayaran maka mencatat pembayaran utang yang sudah dicatat sebelumnya pada saat pengumuman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dividen saham preferen. Saham preferen adalah saham istimewa. Nah, di dalam saham istimewa itu ada ketentuan yang disebut sebagai saham preferen kumulatif dan saham preferen non-kumulatif. Maka ketika membagi dividennya, itu juga mempertimbangkan. Untuk yang saham preferen kumulatif, maka ketentuannya adalah ketika perusahaan itu tidak membagi dividen pada tahun-tahun tertentu, nah, di tahun berikutnya ketika membagi, maka pada saat tahun-tahun yang tidak dibagi, itu harus dibayarkan pada saat pembagian dividen. Jadi istilah kita seperti dirapel pada saat pembagian di tahun-tahun berikutnya. Nah, sementara kalau yang non-kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagi dividen, maka pemegang saham preferen juga tidak berhak atas rapel yang diperoleh seperti di kumulatif dividen. Nah, seperti ini contohnya misalnya untuk saham preference yang kumulatif, maka pembagian dividennya pun pembagian dividen kumulatif. Contohnya adalah ada saham preference sebanyak 5.000 lembar saham, di situ tertulis kumulatif 7%, maka ketika ada pembagian dividen, kita hitung per lembarnya berapa. Karena jumlah lembar yang beredar adalah 5.000, maka kita akan hitung jumlah dividennya itu adalah jumlah dividen per lembar kali jumlah lembarnya. Nah, kita berarti hitung dulu berapa hak dividen per lembarnya. Maka kita hitung dari 7% kali 100 par value-nya dan kemudian dividen yang dibagi adalah 35.000. Ketemu dari 5.000 lembar kali per lembarnya adalah 7. Nah, kemudian misalnya
ketentuannya adalah tadi kumulatif. Nah, ternyata selama 2 tahun sebelumnya itu saham dividen belum pernah dibagi atas saham ini. Nah, karena ketentuannya adalah preferred, maka ketika di tahun ketiga sekarang kita membayar tahun ini, maka yang 2 tahun sebelumnya harus dibayar. Nah, maka kita menghitungnya adalah yang pertama dividen terutang dulu. Dividen terutangnya adalah 2 tahun, per tahunnya 35.000, berarti harus dibayarkan dulu yang 70.000, selanjutnya dividen yang sekarang. Karena per tahunnya 35.000. Berarti total saham yang harus dibagi untuk pemegang saham preferred kumulatif adalah 105.000. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya perusahaan memiliki dua jenis saham yang beredar, yaitu saham istimewa atau saham preferred dan saham biasa. Contoh soalnya seperti ini misalnya. Bagaimana kita akan membagi atau mengalokasikan ke kedua jenis saham tersebut. Misalnya IBR Incorporation ada 1000 lembar saham kumulatif 8%. Per lembarnya par value-nya adalah 100. Nah, kemudian dia juga ada lembar saham yang beredar 50.000, per lembarnya adalah 10. Nah, pada tahun 2017 perusahaan mendeklar dividen yang akan dibagi itu adalah sebesar 6.000 secara cash. Maka bagaimana kita mencatatnya? Kita bisa mencatat pengumumannya seperti ini, kita gabung saja. Kita belum menghitung alokasinya ke saham biasa dan saham preferennya seperti apa. Nah, sebesar 6.000. Nah, kemudian untuk kita akan tahu dulu berapa hak dividen untuk saham preferennya. Karena dia adalah kumulatif 8%, maka kita catat kumulatifnya adalah 8% kali par value-nya, kemudian kali jumlah lembar sahamnya. 8 kali 100 kali 1000 sama dengan 8.000. Sementara dividen yang dibagi itu hanya 6.000. Maka selanjutnya terutang sebesar 2.000. Karena harusnya dibayar 8.000, tetapi ternyata pada tahun tersebut, pada tahun 2017, yang dibayar baru 6.000. Maka di tahun 2018 ketika dia membagi lagi dividen, misalnya dia mendeklarasikan sebesar 50.000 cash dividen. Maka kita lihat dulu, di tahun 2017 itu kita masih ada utang 2.000, maka di tahun 2018 harus dipenuhi dulu. Ada yang dideklar sebesar 50.000, tetapi yang sisa kemarin untuk pemegang saham preference sebesar 2.000, itu harus dikurangkan. Dan alokasi untuk saham preference karena per tahunnya 8.000, maka kita akan catat seperti ini. Nah, dari 50.000, kemudian hak dari saham preferennya adalah 10.000, maka hak dari pemegang saham biasa adalah sebesar 40.000. Dan ingat, yang dihitung pertama kali harus yang saham preferen terlebih dahulu, baru kemudian sisanya kepada pemegang saham biasa. Nah, maka selanjutnya kita akan mencatat jurnalnya seperti ini. Pada saat pengumuman, kita mencatat utang dividen. Dan pada saat pembayaran kita mencatat sebagai pembayaran atas utang yang dicatat pada saat tanggal pengumuman. Nah, kemudian bagaimana dengan stok dividen? Stok dividen itu maksudnya adalah dividen yang dibagi dalam bentuk saham. Nah, ketentuannya adalah kalau seandainya yang dibagi jumlah sahamnya itu antara 20-25% dari saham yang beredar, maka kita mencatatnya berdasarkan harga pasar. Tetapi kalau seandainya lebih dari 20 atau 25%, maka dicatatnya berdasarkan nilai pasarnya, nilai parinya, maaf. Selanjutnya, misalnya contohnya seperti ini. Medland Corporation itu mendeklarasikan bahwa dividen akan dibagi dalam bentuk saham sebesar 10%. Nah, saham yang beredar pada saat itu adalah 50.000 dengan harga nilai parinya adalah 10. Sementara harga pasarnya adalah 15. Maka kita akan mencatat yang pertama pada saat pengumuman adalah sebesar
dividen, stok dividen 75.000 berasal dari 50.000 kali 10% kali per lembarnya 15.000. Berarti kita akan mendapatkan ekses atau agio sebesar 25.000 karena sesungguhnya sahamnya itu yang saham yang dibagi itu senilai modalnya adalah sebesar 50.000. Seperti ini. Nah, kemudian pada saat sahamnya itu kemudian diisut, maka kita mencatatnya seperti ini. Jadi saham yang dibagi kepada pemegang saham itu kemudian dicatat sebagai saham yang beredar. Seperti ini jurnalnya. Nah, selanjutnya stock split. Stock split itu adalah pemecahan saham. Jadi satu saham akan dipecah menjadi 2 dengan harga yang dibagi juga menjadi 2. Contohnya misalnya 10 lembar dipecah menjadi 2, maka menjadi 20 lembar. Kalau seandainya harga yang 10 lembar tadi 10, maka kemudian dibagi per lembarnya menjadi 5. Seperti itu. Jadi artinya jumlah modalnya nanti tidak akan bertambah, tetapi jumlah lembar sahamnya akan bertambah. Nah, berarti nanti ketika kita lihat di tayangan ini, kita bisa melihat bahwa stock split itu hanya akan menimbulkan tambahan dari jumlah lembar sahamnya, tetapi tidak menambah jumlah modalnya. Seperti itu. Nah, ini dia. Hanya jumlah lembarnya saja yang berubah dari 50.000 menjadi 100.000. Kenapa? Karena dipecah menjadi 2. Berarti jumlah selanjutnya menjadi 2 kali lipat. Nah, kemudian, oke, retain earning. Retain earning itu apa? Retain earning itu adalah laba yang ditahan. Nah, kita bisa mencatat seperti ini. Retain earning itu ketemunya adalah dari laba yang diperoleh pada tahun tersebut, kemudian dikurangi dengan dividen. Maka itu disebut sebagai laba ditahan, dan laba ditahan itu kemudian menambah modal awal. Ini adalah silahkan dibaca sendiri terkait dengan contoh-contoh soal retain earning dan bagaimana kita menilai kinerja terkait dengan saham, kemudian laba yang ditahan. Demikian presentasi untuk pertemuan ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.